Di video ini, gua akan membawakan alur episode 2 anime Danjono Yujo wa Seiretsusuru ala gua. Kalian bisa nonton anime ini di Beastation, linknya ada di deskripsi. Langsung aja ke alurnya. Yu nginget-inget lagi kapan terakhir dia ngomong sama cewek selain Himari. Gak lama kakaknya bernama Sakura keluar dan bilang Yu kelihatan capek. Yu beralasan dia nggak cepat beradaptasi dengan perubahan. Sakura akhirnya tahu kalau Yu diminta benerin aksesoris oleh cewek dan menurutnya itu bagus karena Yu selalu jadiin Himari sebagai model. Sakura berpendapat kalau Yu cuma bikin aksesoris yang gitu-gitu aja dan mengatakan seperti jatuh cinta yang menggebu-gebu atau keputusasaan saat patah hati. Menurutnya, Yu kurang di sisi emosi dan menanyakan apakah ada pelanggan tetap di tokonya. Sakura juga ngingetin janji Yu buat warisin minimarket keluarga dan nikahin Himari kalau belum bisa buka toko sampai umur 30. Di kelas, Yu merasa omongannya Sakura ada benernya kalau hanya ada sedikit pelanggan tetap. Makishima pengen tahu detail pertemuan Rion dengan Yu, tapi Rion bilang gak ada apa-apa. Gak lama Himari datang dan jadinya ribut lagi sama Makishima. Gak lama ada adik kelas yang minta Makishima periksa ayunan, dan setelah Makishima pergi, Himari bilang dia kepikiran hal seru ke Rion. Yu lagi nyiram bunga dan gak lama Himari memeluknya dari belakang. Himari pengen tahu apa yang Yu pikirin waktu di kelas. Yu bilang pengen ganti tema aksesoris dengan jatuh cinta yang menggebu-gebu dan keputusasaan saat patah hati. Himari bilang Yu lagi tertarik dengan romansa, tapi setelah tahu alasannya, menurutnya pendapat Sakura cukup masuk akal. Himari juga merasa tema romansa udah tepat karena pasarnya cewek dan cewek suka hal-hal kayak gitu. Yu pun nanya gimana Himari mendefinisikan cinta dan didefinisikan Himari sebagai rasa ingin ciuman dan seks. Tapi menurut Yu itu nafsu aja. Himari mulai nebak-nebak kriteria fisik kesukaan Yu kayak dada besar, rambut panjang hitam, kemerahan, dan tiba-tiba nanya apakah Yu pengen ciuman sama Rion. Himari beralasan bakal gampang dibayangin sama Yu kalau ada contohnya. Yu ngaku nggak pernah merasa pengen ciuman sama cewek yang dia temui dan Himari malah ngajak dia nyoba ciuman. Tapi Yu nggak mau karena rasa pengen ciuman itu datangnya dari cinta. Tiba-tiba Himari gandeng Yu dan bilang kalau nggak ada perasaan khusus. Apa bedanya dengan gandengan seperti sekarang karena sama-sama kontak fisik. Tiba-tiba Himari menunjuk bibirnya dan nanya Yu pengen coba atau enggak. Yu menganggap itu cuma candaan, tapi dia lihat mukanya Himari jadi merah dan mulai narik dasinya Yu. Yu merendah waktu dia buka mata, Himari lagi nahan tawa. Sebagai permintaan maaf, Himari meminta Yu ngosongin jadwal hari Sabtu. Di hari Sabtu, Yu pergi bareng kakaknya Himari yaitu si Hibari. Hibari sangat senang sama Yu dan ngizinin Yu buat nginep di rumahnya kapanpun, biar bisa bikin aksesoris yang bagus. Setelah sampai tujuan, Hibari sempat bercanda sebelum pergi ninggalin Yu. Gak lama Himari datang dan bilang kalau mereka gak cuma berdua hari ini, tapi masih ada satu orang lagi yaitu Rion. Waktu di kafe, Yu nanya Makishima ikut atau enggak ke Rion, tapi Rion menjawabnya dengan dingin. Yu merasa aneh karena awalnya udah bisa akrab sama Rion. Gak lama, Himari bilang Rion bersedia jadi modelnya Yu. Yu kira Himari ngasih tahu soal Yu yang bikin aksesoris, tapi ternyata Rion udah sadar dari awal karena lihat Yu punya banyak rantai cadangan. Rion pengen ngelakuin sesuatu sebagai ucapan terima kasih dan Himari minta Rion jadi modelnya Yu. Di toko aksesoris, Yu sangat bersemangat dan Himari minta Yu nggak lupain Rion. Himari mulai nyoba-nyoba aksesoris ke Rion dan Yu yang komentar. Rion bingung dan Yu jelasin lagi nyari yang cocok buat Rion. Yu sangka Rion jijik, tapi dia cuma kaget. Himari malah manasin dengan bilang cara Yu masuk toko bikin jijik. Yu yang malu bikin Rion tersenyum kecil dan langsung balik ke muka datarnya waktu Himari datang. Himari minta Yu makein kalung ke Rion, tapi Yu nggak mau karena takutnya Rion keberatan. Tapi Rion nggak masalah. Waktu masangin kalung, mukanya Rion langsung merah. Himari bilang kalau dia kepikiran baju bebasnya Rion sangat seksi dan Rion langsung nyekek Himari. Waktu di toko bunga, Rion tertarik pada salah satu bunga yang dipajang dan bilang ke Yu kalau mirip yang waktu itu. Yu bingung dan Rion langsung pergi. Yu berencana beli bunga yang warnanya hangat dan gak ada di koleksi mereka. Himari pamit untuk beli minum dan minta Yu untuk minta maaf ke Rion soal tadi, padahal salahnya Himari. Waktu Rion masih SD dan ikut ibunya antar kue ke rumahnya Himari, Himari orangnya masih pendiam dan suka baca dongeng gambar di kamar. Ibunya Himari minta Rion temenan sama Himari dan Rion mancing dia pakai cookies. Yu nanya bunga yang Rion mau karena mau ikut kemauan si model. Rion pengen bunga yang besar dan Yu kepikiran tulip.
Waktu jelasin bunganya, Yu tiba-tiba berhenti karena takut Rion gak nyaman. Waktu Yu mau bayar bunganya, Rion narik bajunya Yu dan pengen tahu alasan Yu suka bunga. Yu cerita, waktu dia SD sempat kepisah dari keluarganya di kebun botani. Dia ketemu anak cewek yang nyasar dan beliin bunga buat anak itu karena anak itu pengen jadiin oleh-oleh. Tapi bunga bisa layu dan sejak itu Yu mikir kalau diawetkan bisa tahan lama. Dia juga berharap bunga itu bisa sampai ke anak cewek itu. Rion mulai menyebutkan bunga yang dibeli hari itu dan bilang dulunya dia benci warna rambutnya, tapi sejak itu dia merasa warna rambutnya nggak seburuk itu. Rion juga bilang kalau bunganya Yu udah sampai ke anak cewek itu. Yu cuma bilang makasih dan Rion tersenyum pada Yu. Rion juga ngajak Yu buat tukeran kontak. Himari melempar HP-nya dan keinget Rion yang bilang dia teringat anak cowok yang ngasih bunga di kebun botani waktu kakaknya kasih gelang. Himari merasa itu takdirnya Yu dan Rion. Karena ini juga, Himari mau dukung mereka berdua. Tapi saat membayangkan Yu yang akan menjauh, dia bertanya-tanya apa yang bikin dia nggak bisa balik lagi ke sana. Ya, kurang lebih kayak gitu alur dari episode 2 anime Danjono Yujo wa Seireitsu Susuru. Gue sempet bingung di sini yang Yu cuma bilang makasih seakan-akan nggak peka atau nggak ngerti. Tapi di manganya ternyata Yu seneng bisa ketemu cinta pertamanya lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam alur. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.